Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, luar biasa ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar pertemuan perdana dari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dan hari ini saya akan absen terlebih dahulu. Adnan Ilyas. Oke. Adnan Zaidan. Oke. Adrian. Siap. Agit Raya. Oke. Ahmad Mubarok. Naam. Ahmad Naufal Musyafa. Aski. Oke. Azam. Azam Ribatun Ilmi. Izin ke toilet. Danis Zaidan. Oke. Faiz Fadaukas. Oke. Farel Asidik. Oke. Hisham. Ibnu Zaki. Oke. Jauzi. Ya. Muhammad Nabil Ali Fatir. Sakit. Jauzi sudah. Rafsyandi. Oke. Afif. Alif. Belum datang. Firsyad. Raihan Mulia. Raihan Mulia Reno Baihaki. Oke. Resvan. Sakit. Rizky Ahmad Fauzi. Rozan. Surya. Rofif. Yuka. Zaid Sabit. Zaidan. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari perdana daripada kecerdasan artifisial dan coding. Tapi sebelumnya, karena kalian hari ini itu masih perdana, maka kita tidak akan masuk terlebih dahulu terhadap coding seperti apa, kecerdasan artifisial seperti apa. Tapi yang jelas teman-teman hari ini harus belajar terlebih dahulu terkait dengan berpikir komputasional. Di mana berpikir komputasional itu sendiri harus kita berpikir secara sistematis dan logis dengan menggunakan algoritma-algoritma sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari kalian akan mendapati suatu masalah dan harus dipecahkan secara solutif tanpa terburu-buru. Harus step by step yang harus kalian lakukan. Dan di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semuanya bahwa kita akan mempelajari tentang misi agen hemat asrama. Di mana misi kita akan hari ini adalah menyelamatkan energi asrama yang ada di MIAS. Sehingga nantinya kalian menjadi agen hemat energi yang ada di Pondok Pesantren Mahathir Sunnah. Nah, sebelumnya untuk melanjutkan materinya, saya akan ada video berikut terkait dengan penghematan energi yang ini bisa memberikan impuls rangsangan kepada teman-teman bagaimana sih energi harus dihemat seperti itu dengan cara teknologi-teknologi yang sederhana. Berikut adalah videonya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu buat yang mana-mana. Kenapa bisa kayak gitu? Di mana itu? Tanpa energi kita bakal kesusahan buat melakukan kegiatan sehari-hari, belajar atau berita, bahkan buat solusi dia ketika bisa. Terus biar negara makin maju dan penduduknya bisa hidup sejahtera, emang butuh banyak energi. Apalagi kalau mau mengembangin teknologi-teknologi canggih. Sekarang berbagai peralatan dan energi yang kita pakai sekarang masih belum bersih. Sebenarnya proses sudah kita itu bikin kemana semua dan makan jadi salah satu yang kita pakai di sini. Karena hampir setengah dari sungai di daerah ini dari limbah atau barat. Tapi sungai energi yang bersih kita bisa tetap hidup nyaman atau merusak lingkungan terus diisikan juga kita kamu lain. Ya, ibaratkan kalau ada sumber air yang kotor kita buat sendiri. Tapi nggak disukai. Oke, terus gimana? Kabar baiknya, Indonesia punya banyak potensi sumber energi bersih. Mudah tahu, kalau semua yang dimanfaatin bisa mendukung kebutuhan listrik kita semua.
mulai dari energi langit sampai yang ada jauh di dalam bumi. Tapi yang dimanfaatkan baru sedikit dibanding sama negara tidak mampu yang setengah energinya udah bersumber dari energi bersih. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita belum bisa benar-benar manfaatin potensi yang kita punya? Ya, ternyata masih ada banyak tantangan yang harus dilalui. Dari segi teknologi, yang paling jadi masalah ada dua. Pertama, banyak sumber energi bersih yang tidak siap sedia, kasih energi tiap waktu. Terus, teori energi dari sumber terbarukan juga ada tantangan tersendiri. Sebenarnya sudah banyak usaha yang harus dilalui biar tantangan tadi bisa dilewati. Negara baru tersindak lebih buat mengesahkan penggunaan sumber energi bersih. Salah satu cara dengan bikin jaringan transmisi hijau yang menghubungi antar dua. Jadi bisa bikin energi bersih dari sumber hijau bisa oleh ke berbagai tempat dengan mudah. Dalam menerima jaringan pintar, kita bisa atur dan mengawasi energi yang tersedia. Jadi bisa masih energi bersih ada terus. Dalam waktu bersama cuaca. Manusia yang punya dari energi hilang, keluar layar, pakai komputer super, hingga menjadi luar angkasa. Tapi itu semua bisa dicapai kalau kita punya cukup energi. Teman-teman, kuisis, siapin kuisis. Tapi kalau suatu kita berusaha untuk definisi energi bersih, lakukan hal ini nggak sia-sia. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, siap. Dari sinilah tantangan Indonesia saat ini adalah sumber daya energi bersihnya yang masih belum siap. Dan bagaimanapun kita harus bisa menghemat energi dari apa yang sudah kita miliki di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lagi ke teman-teman untuk mengerjakan tugasnya, silahkan untuk teman-teman bisa ke Quizizz dan boleh berkelompok sebaris. Silahkan langsung aja berkelompok dalam kelompok baris itu sendiri. Sudah? Yuk berkelompok dulu. Silahkan yang masih di belakang maju berkelompok bersama teman-temannya yang ada laptopnya. Silakan. Oke, ada berapa laptop di sini? 4 ya? 1, 2, 3, 4. 4 saja ya berarti ya. Oke, pas. Silakan teman-teman untuk masuk ke Quizizz. Siap. Kita pakai white ground ya teman-teman. Waktunya kita sedikit mepet karena ini jamnya karena jam hari Jumat ya, seperti itu. Sebentar ya. Tidak ada lagi laptop teman-teman? Hah? Hah? Gimana? Bagaimana? Hah? Ya, Quizizz-nya ganti nama jadi white ground ya. Sabar, sabar. Zam. Ya. Saya ingin teman-teman merangsang kembali penghematan energi sebagai misi awal teman-teman. Jadi saya akan hadirkan kuis terkait dengan hemat energi. Mohon maaf ya. Oke. Sip. Sabar ya. Ruang guru banget ya. Ya Rel ya, ruang guru banget ya. Oke. Yang tidak hadir hari ini siapa? Resvan sakit terus. Rasyandi ada, Rasyandi ada. Oke. Azam ada. Terus Ibnu Zaki. Oh, ada. Alif udah datang Alif? Oke. Siap. Oke, silakan 70959 untuk Quizizz-nya. 959.
Ini kalau 1, 2, 3. Nama timnya silakan bebas. Tidak baiklah, tidak boleh ya membawa atau mengatasnamakan artis ya. Apalagi lagi isunya berkembang ya. Jangan. Nurain Istiqbal siapa ini? Oh, Noval. Oke. Kenapa namanya Nurain Istiqbal? Ruang Agit? Oh, nggak jadi. Yang nggak jadi yang mana? Oh, Nurainnya nggak jadi. Dihapus ya. Salah. Tidak. Ini. Nah, tuh paling atas sudah, Kak. Kita geng. Ayo sudah. Yuk dipercepat yuk. Askui, mana Askui? Oh, ini Askui. Silakan kelompok satunya lagi yang belum. Yang lagi makan mohon untuk ini ya, disimpan terlebih dahulu ya. Nanti ada waktunya untuk makan ya. Sudah? Oke. Sudah masuk? Sudah. Oke. Mana? Belum ada? Yuk. Duh, gini. Bukan. Di ini dulu. Jangan mencet isinya sama. Join aja. Nah, enter lagi. 700.959. 959. Oke, join. Start. Coba. Stop. Nama ini kita. Ya. Nama antum. Nama kelompoknya. Nama kelompok. Oh, tuh sama. Tos. Belum. Ada yang mau? Udah aja gitu. Bebas. Udah. Tenang. Ayo. Ayo dipercepat ayo. Noval Gacor. Oke. Noval Gacor ya. Oke, berarti Noval mau di mana kelompoknya? Oh, mau di sini, dikirain mau di sana. Oh, yo. Oke, kita mulai dari sekarang. Bukan lama. Silakan. Pengguna lampu yang memiliki daya lebih besar tetapi harganya murah akan lebih hemat biaya listriknya daripada lampu yang daya kecilnya tetapi harganya mahal. Belum masuk? Dah, yo. 14, 13. Ayo ruang agit. Salah. Oke. Betul ya, jadi salah ya jawabannya ya. Oke, soal selanjutnya. Lampu yang dirangkai secara paralel lebih hemat energi daripada dipasang secara seri. Paralel itu yang bercabang. Ya bercabang. Kalau seri itu satu garis tanpa cabang. Tidak nyebar kemana-mana dalam satu garis lurus. Itu seri. 5 detik. Jawabannya adalah benar ya. Lampu yang dirangkai secara paralel lebih hemat energi. Soal selanjutnya. Benar. Oke. Jawabannya benar ya. Tegangan PLN harus dinaikkan sebelum ditransmisikan ke rumah penduduk. Harus dinaikkan dulu. Karena nanti kalau misalkan nggak dinaikkan berarti kan nggak akan masuk ke dalam rumah penduduk. Karena terlalu jauh nantinya. Ada rugi-rugi listriknya.
Lanjut. Nggak apa-apa, salah kan itu hal yang lumrah. Oke. Sip. Jawabannya adalah salah. Ya. Lanjut. Ya. Kesebutkan sejarah. Ini saya banget nih. Iya, betul. Oke, jawabannya adalah benar. Lanjut. LED itu yang nggak, bukan yang warna kuning kan? Yang putih. Yang dalamnya itu kayak LED yang kelap-kelip gitu loh, strip-strip gitu loh. Ayo ruang agit. Oke, salah. Kita kalah waktu. Oke, lanjut. LED itu harusnya hemat, lebih hemat. Sabar. Ayo, Askuy. Wis langsung. Oke. 3 soal lagi. Jika 4 buah lampu dirangkai seri, saat saklar posisi on, semua lampu akan hidup bersamaan sehingga energi yang digunakan lebih boros. Benar, betul. Oke. Kita lanjutkan. Aduh, Allah. 3. Ya, nggak ada yang benar. Cobanya salah ya. Harus dalam keadaan kering karena air adalah isolator yang balik. Isolator itu tidak menghantarkan listrik. Oke, 1 salah lagi. Oh, 1. Oke. Oke. Sip, kita lihat peringkat pertama sampai ke terakhir. Oke. Oke. Widih, Nova Gacor. Oke. Nikita. Oke. Jadi dari situ teman-teman kalian sudah terangsang nih bagaimana proses penghematan energi berlangsung dan bagaimana langkah-langkah penghematan energi. Sekarang Ana akan kasih teman-teman semuanya tugas misi awal, yaitu mencatat minimal 3 masalah pemborosan energi yang kalian temukan. Contoh lampu kamar mandi yang lupa dimatikan, kipas anginnya menyala saat tidak ada orang, dan lain sebagainya. Dan setelah itu teman-teman, kalian harus mengidentifikasi penyebabnya, dampak, dan ide solusi awalnya. Setelah kalian sudah membuat hal itu semuanya, kalian harus merancang solusi dan membangun prototipenya dengan menggunakan simulator. Bisa dengan Tinkercad, atau dengan Scratch, atau dengan Google Machine Learning. Nah, teman-teman kalau misalkan ada yang sudah paham dengan Tinkercad, boleh nanti teman-teman saling sharing aja. Kalau Tinkercad itu jadi simulator kayak misalkan pembuatan Arduino Uno, jadi nanti simulasi di secara online.
di Tinkercad atau nanti pakai Scratch. Silakan teman-teman boleh cari-cari aja di YouTube. Di situ ada sebanyak yang kalian bisa explore, kalian bisa contohkan. Contohnya misalkan kalian kalau misalkan lampu kamar mandinya lupa dimatikan. Nah, kalau lupa dimatikan bisa jadi kalian buat sebuah simulasi lampunya itu mati sendiri ketika pintunya sudah tertutup. Atau tidak digunakan lagi, tiba-tiba lampunya sudah mati dengan otomatis. Nah, itu bikin simulasinya itu di Tinkercad atau Google Machine Learning atau Scratch. Seperti itu. Oke, lalu saya akan bagikan ini LKPD-nya untuk peta konsep misi. Adrian. Oke, untuk kelompok ini. Sip. Oke, silakan untuk berdiskusi dalam satu kelompok membahas tentang misi agen hemat asrama. Ya, saya kasih waktu sampai pukul 10 lebih 10. Setelah itu nanti dipresentasikan perwakilan satu orang untuk mempresentasikannya. Silakan. Gimana? Harus yang di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kalian di asrama? No. Ya sederhana aja, biar nggak terlalu pusing bagi teman-teman. Udah pusing. Nama kalian, tim kalian. Apa? Nama apanya? Nama subjeknya. Subjek apa maksudnya? Oh, Tinkercad atau Scratch atau Google Machine Learning. Perintahnya adalah membuat simulasi berkaitan dengan teknologi hemat energi. Contoh misalkan ketika lampu asrama lupa dimatikan, berarti nanti kalau misalkan dengan teknologi tersebut kalian bisa mematikan lampu secara otomatis. Rancangan hemat energi. Yang sederhana aja, jangan terlalu susah, ya. Kayak misalkan kalau kalian mau matiin lampu, gak perlu pakai saklar, ditepuk tangan aja langsung mati. Seperti itu. Hah? Dampak negatif paling besar. Bukan paling besar, yang paling utama aja. Yang dampaknya, ancamannya bagi teman-teman, misalkan kalau lupa lampunya dimatikan secara terus-menerus, bakalan bayaran tagihan listriknya besar dong, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Penyebabnya apa? Ya, masalahnya. Adrian, diskusi Adrian. Ayo. Sok. Ya. Apa? Akibatnya. Dampaknya. Akibatnya. Nih, contoh misalkan nih. Penyebabnya ada 3 boleh. Ancamannya bisa 3, bisa 1 juga masalah. Hah? Apa? Bebas. Nih, Tinkercad udah? Kayak gitu. Si Kiko. Contoh simulasi hemat energi. Simulasi hemat energi di Tinkercad. Apa? Lampu otomatis misal. Nah, seperti ini bisa.
Bentar. Ini dalam waktu 11 menit. Bebas. Coba perhatikan nih. Nah, nanti disimulasi. Nah, nanti dia lampunya akan nyala berdasarkan apa gelap terangnya lingkungan sekitar gitu. Hah? 3D design. Project Pak, terus Pak nyalain musiknya. Sok cari aja di internet, banyak kok di YouTube. Coba di YouTube aja, nggak masalah. Ambient. Create your design aja. Silakan. Kalau lewat di batas konslet, konser yang kita buat langsung anjlok. Nah. Kesusahan. Minimal ada satu kelompok ya yang bisa nanti presentasi. Nggak apa-apa, nggak sempurna. Yang sederhana saja sirkuitnya. Oke, silahkan. Oh, SDGs. Sudah? Ya nih. Sini Ri. Kan nambahin objek gimana, Pak? Hah? Apa? Ini di mana? Oh, Scratch ya. Ada nggak itunya di? Ini machine learning yang dari Google malah Agak susah sih. Mending lebih baik yang itu aja, we. Tinkercad juga nggak. Mending Tinkercad aja deh. Kan harus login, Pak. Hah? Login. Login dulu. Login ke email kalian. Iya. Ini emailnya. Pakai email Anda juga nggak masalah. Tapi kan itu password, kita nggak tahu. Nggak usah, kan pakai Gmail. email yang udah ngikutin. Yang ya, bisa. Hah? Iya, nama agen itu nama kelompok kalian. Kalau nama tim itu anggota kalian siapa saja? Berarti nama tim itu anggota. Iya. Nama agen itu Kebalik ya? Oh iya benar. Nama tim itu anggota kalian, nama agen nama kelompok kalian, nama agennya anggota kalian. nama agen anggota kita. Siap. Ini deh. Pakai akun dia aja enggak. Thailand. Indonesia dong. Keren. And in that, in order to create a new project, we need Mau bikin simulasi apa? Bukan ngejepret sih. Yang ngejepret itu kalau saya, Pak. Hah? Ngejepret, Pak. Apa? Yang nomor 2.
baru ini project yang ada apa? Ini kayak gini emang salah. Mana lihat? Baca Pak, baca aja. Kalau ada salah revisi berarti. Oke, bagus. Ini beneran. Mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu. Ini caranya bagaimana, target misinya? Oke, tujuan solusinya. Oke. Yang merancang senjata rahasianya mau proyek apa? Ini proyeknya tentang apa? Nih, we. Danis mau ini merancang proyek apa Tom? Itu. Buat lampu untuk? Kalau misalkan nanti ada orang di dalam ruangan tidak nyala, terus misalkan tidak ada orang mati. Malah mati. Oke, siap. Pas banget ya. Berarti sok berarti tapi orang dalamnya itu berarti berapa jumlahnya? Kalau misalkan satu orang udah masuk berarti bisa nyala. Kalau berarti semua gak ada orangnya lagi kosong berarti mati gitu. Walaupun satu orang pun ada di sana berarti langsung udah nyala lagi kayak gitu. Kalau dalam kondisi siang hari? Dimatiin manual. Nah, itu berarti kita pakai ini ada ini apa? Timer. Oh, timer. Oke, silakan. Yuk, lanjutkan. Ya? Mouse kayaknya ada deh. Boleh, silakan. Ini boleh. Aman, Sabit? Aman? Capek. Yang sederhana dulu aja. Proyeknya yang sederhana dulu, langsung habis itu nanti presentasi. Ya, minimal satu kelompok aja. Adrian, bangun Adrian. Ya itu simulator itu. Pakai simulasi apa ini? Tinkercad atau? Kita kayaknya pakai Scratch deh. Scratch. Ada itunya contohnya. Belum ada, tapi Scratch itu aplikasi yang Pakai blok. pakai blokan. Ya, Oh, masa deh Tinkercad aja. Tinkercad aja. Oke. Nanti teman-teman yang belum selesai, kalian selesaikan nanti ya di asrama ya. Di tempat lab kayak gitu. Ya, nanti di luar jam pelajaran, di belakang layar aja ya kita ngobrolnya ya. Coba lihat. Emang tugas yang ininya disuruh ngapain, Pak? Tugas yang ini ya? Iya. Disuruh bisa kalau misalkan jalan secara otomatis, jalannya secara simulasi. Simulasi di sana lampu nyala gitu. Nah kayak gitu. Harus disimulasikan juga. Tapi kalau misalkan nggak bisa disimulasi dulu, tapi ada rancangannya seperti ini, silakan aja, nggak masalah. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Nggak masalah. Oke, kelompok yang mau mengawali presentasi hari ini, siapa? Yang dapat mengawali presentasi hari ini dengan mungkin proyeknya itu belum bisa disimulasikan, tapi bisa menampilkan rancangan proyeknya mau seperti apa di salah satu simulatornya.
Boleh kasih waktu dulu berapa? Boleh silakan, makanya saya kasih waktu. Ya, maksudnya bisa sekarang Oh ya udah, monggo. Boleh silakan. Minimal satu kelompok saja dulu. Yuk. Siapa yang mau nyelesaikan dulu minimal hanya sampai rancangannya saja. Nanti bisa diceritakan. Komponennya apa saja? Nama proyeknya apa? Nama proyeknya apa ya bagus? Nama proyeknya apa katanya tuh? Ganti waktunya. Ya maksudnya setiap ada yang mereka Kurang tidur Dian. jurnal terus. Jurnal? Jurnal apa? Oh, boleh bikin jurnal. Diary. Diary. Enggak, itu schedule, Pak. Oh, schedule. Dah? Selesai? Sudah harian. Siapa namanya? Zaid Sabit. Zaid Sabit. Boleh didekatkan ininya supaya ini. Masing-masing kelompok biar diskusinya apa tentang apa. Maju aja. Maju nanti ke sana juga. Malam ini kacau. Kacau. Sudah? Burung. Oke. Perencanaannya sudah dapat. Yang tadi tugas ininya apa? Kertasnya sudah ditulis. Sok ditulis dulu. Habis itu kita presentasikan. Coba lihat. Ini nanti kalau kita mau nggak boros listrik, kita matiin. Nah, terus kita cabut kabelnya. Mau pakai saklar jadinya. Ya ini mah manual. Cabut kayak gini, yang auto maksud nama jadi. Yang auto. Oh enggak, yang lampu pakai suara yang kalau kita teriakkan mati. Nah, kayak gitu. Bagus betul. Sensornya harus ada sensornya ya. Itu kita bisa bikin langsung Pak. Nah, kayak gitu. Ada ritmenya. Nah, bisa nggak disimulasikan di sininya gitu? Langsung bikin aja bisa. Bisa. Ada uangnya. Hah? Apa? Ya udah sok. Mau. Oke, silakan satu kelompok siapa yang mau presentasi? Yang jelas bisa menampilkan prosesnya bagaimana di Tinkercad atau simulator lainnya. Bisa nggak? Itu mah bukan, ini mah sensor ultrasonik. Bukan yuk, aman suara yuk. Coba cari sensor suara. Sound sensor. Coba sound sensor ada nggak? Buat apa? Ada mikrofonnya pasti. Sok coba. Ayo satu kelompok siapa yang mau presentasi dulu? Minimal ada rancangan yang ada di dalam salah satu simulator. Oke, boleh silakan maju ke depan. Ada rancangannya? Dalam simulatornya? Ya, sok di yang simulatornya dulu harus ada.
Hah? Apa? Buat kayak gitu kan. Boleh. Maksudnya kan kayak gini. Ah, Nah, ini tinggal disambungin pakai kabel dari input pakai komputer dulu. dari sambungin dulu ke komputer, terus habis itu masukin dulu codingannya ke dalam Arduino-nya. Setelah itu langsung pakai kabel buat yang lainnya, komponen lainnya. Oke, sudah. Yuk, presentasi satu orang yuk, ke depan yuk. Satu kelompok. Udah, sok, satu kelompok dulu aja, nggak apa-apa. Sok rancangannya aja, nggak masalah. Sok, ini gimana? Udah diisi belum? Udah, bisa langsung? Sok, cepet. Aduh, Pak Husen. Kenapa Pak Husen? Oke, sudah yuk, satu kelompok. Sok, antum, boleh? Belum lah. Apa ya? Apa namanya? Belum ya? Ya, Pak. Mana? Yang mana? Tuh, foto dari dia. Apa itu ya? With Arduino. Sound sensor. Oke, silakan untuk kelompok Agit dulu, boleh? Oh, itunya belum. Ya, satu lagi. Yuk, dimulai yuk, satu kelompok. Sok Agit, gak apa-apa. Siapa yang mau ini? Sok Git, gak apa-apa Git. Gak apa-apa Git. Gak apa-apa, itu aja. Bebas, antum mau ngapain sebenarnya simulatornya nanti, senjatanya apa? Sok, yuk. Nih di sini. Sok cepet, yuk. Laptopnya di bawah. Ayo cepat. Hah? Apa? Sok di sini. Atau mau ini ke siniin. Sok gak apa-apa. Lah. Baru masuk. Lah, mana? Oke. Perhatikan semuanya. Ada kelompok kita dari agent apa? Nama timnya apa? Ruang Agit untuk mempresentasikan senjata hemat energinya. Di mana simulatornya? Tinkercad. Oke, sebelum untuk ke Tinkercad, gimana ceritanya? Silakan untuk merencanakannya bagaimana misinya. Latihan semuanya saya dari kelompok Ruang Agit. Di sini kami merancang sebuah peralatan yang menggunakan sirkuit Arduino. Apa? Hah? Ini gimana cara mulainya? Oh, Tinkercad. Login dulu. Application. Personal aja. Oke, nah. Sabar. Versi prototype-nya. Namun sudah terlihat jelas bagaimana
Nah ini sok create account. Create account. Kemudian pada LED-nya sendiri. Maka dengan penggunaan Arduino diharapkan dapat mengatur bagaimana tegangan itu besar kecilnya dan agar kita dapat mencapai tujuan utama kita, yaitu penghematan energi. Oke, jadi ini apa senjatanya? Tentang apa ini? Senjata Ya ini apa proyeknya? penggunaan Arduino Penggunaan Arduino untuk apa? untuk mengatur daya. Daya lampu. Berarti kalau misalkan ini lampu otomatis atau bagaimana? Nyala sendiri atau bagaimana? Kami sedang merancang dasar utamanya. Dan ketika dirasa berhasil, maka akan kami lanjutkan ke model lampu otomatis. Oh gitu. Penyebabnya apa? Latar belakang antum membuatnya ini apa? Penyebab dari perangkat Adanya proyek ini. penghematan daya sendiri adalah karena agar kita tidak boros lah dalam penggunaan daya. Sementara untuk sistem atau modul Boleh dicabut? yang otomatis sendiri dikarenakan kemudahan serta kemajuan teknologi yang ada. Oke, sip. Ada lagi? Sudah Sudah cukup. Oke, terima kasih untuk agen Ruang Agit yang sudah mempresentasikan di Tinkercad. Nanti dimaksimalin aja ya. Nanti setelah itu pertemuan selanjutnya nanti ditampilkan lagi. Nanti gimana simulatornya berjalan. Ya, oke. Terima kasih. Silakan boleh tutup presentasinya. Tutup Git. Saya dari kelompok Ruang Agit. Maka dari ini kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan nanti dilanjutkan ditugaskan, nanti dilanjutkan di ruangan labcom atau dimanapun. Jadi nanti teman-teman silakan nanti untuk dilanjutkan, dimaksimalkan, dan pertemuan selanjutnya kalian harus mempresentasikannya, ya seperti itu. Oke, karena waktunya sudah selesai, sebelum kita tutup, boleh satu orang untuk angkat tangan untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya dan apa yang sudah didapatkan hari ini. Oke, Farel silakan. Oke, refleksi yang bisa kita dapat kesannya seru. Kita bisa mengetahui bagaimana menghemat energi itu seperti apa dan gimana nanti untuk kehidupan sehari-hari kita dan menggunakan energi listrik sehari-hari. Oke. Dan untuk pesannya, semoga tugas ini bisa berjalan dengan baik Ya, oke. Siap, amin. dan bisa bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, itu saja ya teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.